Baik, teman-teman, kita lanjutkan. Setelah ini kita masuk ke paket-paket wisdom. Jadi kebijaksanaan hidup yang menurut saya merupakan penerjemahan dari adanya yin dan yang dalam hidup. Jadi adanya pasangan-pasangan dalam hidup, adanya kontras-kontras dalam hidup yang sifatnya dinamis, dialektis, saling mempengaruhi. Dari penjelasan-penjelasan yang saya sampaikan sebelumnya, itu kalau kita terjemahkan dalam prinsip-prinsip kebijaksanaan, itu ada beberapa. Saya menyebutnya paket karena saya bagi-bagi di beberapa kelompok kebijaksanaan. Mari kita telusuri pelan-pelan bagaimana penerjemahan yin yang itu dalam prinsip-prinsip hidup yang bijaksana. Kelompok pertama. Yang pertama adalah ada prinsip seperti ini. Dalam kebenaran ada setitik kesalahan dan dalam kesalahan ada setitik kebenaran. Ini yang saya jelaskan tadi di gambar kolom yang putih yang ada titik hitam, di kolom yang hitam ada titik putih. Kebenaran-kebenaran yang kita yakini, wong kita itu manusia, pastinya juga tidak sempurna. Kesalahan-kesalahan yang kita lakukan ya tidak gelap total. Masih ada sedikit-sedikit, mungkin kita tidak sadar titik kebenaran. Teman-teman mungkin masih ingat cerita, misalnya begini untuk menerjemahkan prinsip ini. Masih ingat cerita tentang seorang, kalau bahasanya, perempuan nakal, perempuan yang pekerjaannya tunasusila, yang masuk surga hanya karena memberi minum seekor anjing yang kehausan. Itu kalau secara normatif pakai hukum moral sosial agama, perempuan ini kan perempuan dalam tanda petik ya, dalam wilayah yang hitam. Tapi ternyata dalam kehitaman hidupnya masih ada satu titik putih yang kecil, yaitu kasih sayangnya terhadap seekor anjing yang kehausan. Ternyata hanya dari satu titik putih yang kecil ini justru Allah ridho dan berkenan terhadap dirinya sehingga dia masuk surga karena itu. Berarti hitam tadi yang sangat luas terhapus oleh titik putih yang kecil. Jadi cerita wanita tunasusila yang masuk surga karena memberi minum seekor anjing yang kehausan. Sebaliknya juga begitu. Mungkin teman-teman pernah juga mendengar tentang kisah, ya meskipun kita sebut saja ini fiktif, kisah tentang seorang kiai yang masuk neraka hanya gara-gara selilit. Nah ini kisah selilit. Selilit itu mungkin bagi yang tidak Jawa ya, selilit itu tusuk gigi. Kayu yang sangat kecil yang kita pakai untuk nyongkel sisa makanan dari gigi kita. Nih, cerita selilit sang kiai ini kan, ya kiai ini mestinya orang putih. Tapi ada ternyata satu titik hitam dalam sejarah hidupnya yang ternyata malah mengundang ketidakridhoan Allah. Jadi kiai ini suatu ketika pulang dari rumah tetangganya, mungkin pulang dari kenduri di rumah tetangganya, terus ya karena mungkin sudah sepuh, giginya sudah banyak lubangnya sehingga banyak sisa makanan yang harus diambil, selilitan. Sambil pulang dia secara tidak sadar jadi nyuwil mematahkan sedikit
kayu dari pagernya rumahnya tetangganya. Ya mungkin ada pagar yang kayunya sudah meluwek-meluwek, itu dia cuil sedikit kayunya untuk tusuk gigi. Itu kan sangat kecil, mungkin tetangganya juga peduli amat sama itu. Tapi ternyata ketidakpeduliannya terhadap miliknya orang lain, meskipun itu hanya secuil kecil, mengundang tidak ridhonya Allah. Jadi beliau yang putih ini, gara-gara titik hitam yang kecil, akhirnya tidak selamat di akhirat. Tapi dia perempuan yang melakukan aneka warna dosa sehingga hidupnya hitam hanya karena titik kecil putih. Ketika memberi minum seekor anjing yang kehausan, mengundang ridhonya Allah dan keselamatannya di akhirat. Maka ada prinsip dalam kebenaran. Kadang ada setitik kesalahan yang menghancurkan. Kalau tidak hati-hati dalam kesalahan, jangan putus asa, pasti masih ada titik-titik kebenaran. Itu prinsip pertama. Baik, melanjutkan prinsip yin yang dan wu wei tadi. Yang kedua, kebaikan yang berlebih akan berbuah keburukan. Ini kalau teman-teman memperhatikan, hari ini kan banyak wacana-wacana untuk kita hidup secara moderat, seimbang. Dengan prinsip ini sebenarnya bahkan kebaikan pun harus kita jalankan secara seimbang, tidak berlebihan. Jadi baik, makan itu baik, tapi makan yang berlebihan jadi buruk. Sedekah itu baik, tapi sedekah yang berlebihan sampai tidak memperhatikan kebutuhannya sendiri, itu buruk. Jadi bahasanya Al-Quran, wala tusrifu, jangan berlebihan. Sholat itu baik, tapi sholat terus-terusan itu buruk. Ada cerita Rasulullah itu satu ketika kedatangan beberapa tamu, para sahabat. Saat itu Rasulullah tidak di rumah. Jadi tamu ini ditemui oleh istri beliau. Sambil menunggu Rasulullah, istri beliau ini cerita tentang bagaimana Rasulullah itu seriusnya beragama. Kalau malam juga sholat, sering puasa, dan lain sebagainya. Nah, para tamu ini merasa, wah Rasulullah aja yang dijamin masuk surga, dijamin diampuni Allah, ibadahnya seserius itu. Maka saya berarti harus berkali lipat dari itu. Sehingga yang satu bilang, kalau begitu saya tidak akan tidur lagi lah, saya mau sholat malam terus. Yang satu bilang, wah kalau begitu saya akan puasa terus lah, tidak ada berbukanya, pokoknya poso terus tiap hari. Yang satu bilang, wah kalau begitu saya fokus dalam agama, menjauh dari dunia, saya tidak akan menikah, hidupku kupersembahkan pada Allah. Nah, setelah Rasulullah datang, Rasulullah mendengar kata-kata dari tamu-tamunya ini, terus Rasulullah bersabda bahwa aku ini lebih takut kepada Allah. Aku ini lebih bertakwa kepada Allah dibandingkan kalian. Tetapi aku berpuasa juga berbuka. Jadi tidak puasa terus-menerus. Aku sholat malam, tapi juga tidur. Dan aku juga menikah. Jadi kemudian ditutup dengan kalimat, barang siapa yang membenci sunnahku, maka dia bukan bagian dari umatku. Nah, ini pandangan ini sesuai dengan prinsip tadi. Kebaikan yang berlebih itu buruk. Jadi jangan ada kebaikan apapun yang overdosis. Buruknya di aspek overdosis itu, bukan aspek kebaikannya. Orang tua itu sayang pada anaknya wajar, tapi kalau berlebihan menyayangi jadinya memanjakan. Tegas itu bagus, berlebihan tegas nanti jadinya otoriter.
berani itu bagus, terlalu berani namanya nekat. Jadi semua yang berlebihan buahnya buruk. Wah, kebaikan yang berlebihan ternyata berdampingan dengan keburukan. Ini bagi saya juga ritmenya alam harus kita pahami. Berarti apa-apa itu kita jalankan secara pas dan alamiah. Ini prinsip kedua dalam hidup yang menurut saya juga penerjemahan dari prinsip yin yang. Prinsip ketiga, semakin banyak orang memberi,